Assalamualaikum Bu Haji. Rahman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Bu Haji, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tugas guru penggerak yang pada saat ini tengah membahas tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Dulu kita pernah diskusi sebentar tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Di sana ada yang namanya dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya ya Pak ya. Jadi kita pernah ngobrol-ngobrol bahwa ada yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral. Adapun apabila kita dihadapkan dengan dilema etika, salah satu contohnya ya apabila terjadi di sekolah kita begitu, itu adalah merupakan suatu hal yang tentunya tidak mudah bagi kita betul, baik bagi guru ataupun ibu sebagai kepala sekolah untuk memutuskan gitu ya, karena di dalam dilema etika itu kan kita dihadapkan pada pilihan yang dua-duanya adalah mengandung kebenaran begitu ya. Jadi tentunya kedua hal kebenaran itu kita akan sulit memutuskan mana kira-kira yang terbaik begitu, tapi mau tidak mau kita tetap harus memutuskan begitu ya. Nah, di sana terjadi dilema begitu, kita harus mengambil keputusan yang berkeadilan begitu, dan tentunya dampak nanti ke depan seperti apa kita juga harus memutuskan begitu. Jadi kita tidak mempertimbangkan dengan sebaik mungkin, tidak serta-merta kita mengambil keputusan nanti takut ke depannya akan merugikan kepada para peserta didik begitu ataupun ke pihak-pihak yang lainnya. Nah, kemudian dengan yang dimaksud dengan rujukan moral sendiri itu kalau menurut Ibu adalah kita dihadapkan padahal pengambilan keputusan, tetapi kita sudah jelas-jelas bahwa anak atau peserta didik itu sudah jelas ada pelanggaran atau kesalahan begitu kan Pak ya. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya Pak, seorang anak yang terlambat ke sekolah misalnya, ataupun terlambat mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Misalnya setiap Jumat kita mengadakan program salat duha bersama, misalnya ada salah seorang anak yang kesiangan begitu ya, atau terlambat mengikuti program duha bersama ini. Nah, di sana kita tentu harus menerapkan begitu ya, memutuskan kira-kira sanksi atau hukuman apa yang akan kita terapkan begitu. Tapi tetap dengan kita harus memperhatikan berkeadilan itu terhadap siswa tersebut. Jadi kita misalnya karena kita sudah tahu begitu bahwa anak ini jelas-jelas melanggar begitu ya, melanggar aturan. Nah, sudah ada bukti kesalahannya, nanti kita bisa menerapkan kira-kira hukuman seperti apa hukuman, sanksi yang mendidik untuk siswa tersebut. Jadi di sana kita tidak dilema bukan dilema. Jadi kita sudah bisa membedakan Pak. Jadi ini kan betul-betul anak ada di rujukan moral, kita bisa membedakan ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Jadi kita bisa memutuskan dengan tentunya tetap memperhatikan dampak terhadap siswa dan tentu berkeadilan untuk siswa tersebut begitu. Jadi salah satu sanksi misalnya setelah anak tetap karena dia kesiangan, dia ikut kegiatan sholat duhanya, setelah selesainya baru kita memberikan sanksi kepada siswa tersebut, misalnya dengan disuruh membersihkan lingkungan di sekitar sekolah seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya dalam pengambil keputusan ini kita tidak bisa semena-mena atau serta-merta begitu saja. Kita harus memperhatikan hal-hal atau langkah-langkah yang benar, yang sesuai begitu ya Pak. Jadi yang perlu kita ingat saat kita mengambil keputusan gitu, kita harus selalu mendiskusikan dengan seluruh warga sekolah. Jadi misalnya kalau kita menghadapi permasalahan ada siswa begitu ya, dan kita dihadapkan pada
dilema untuk memutuskan suatu hal, kita tentunya harus mendiskusikan dengan seluruh warga sekolah seperti itu. Jadi, nah kemudian saat kita mengambil keputusan juga kita harus memperhatikan, kita identifikasi dulu permasalahannya gitu. Jadi, oh ini permasalahannya seperti apa. Kita berdiskusi bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Nah, setelah kita berdiskusi, mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita harus mengumpulkan data-data seperti apa gitu. Jadi dengan data yang lengkap, kemudian setelah kita mengidentifikasi, nanti kita bisa memutuskan secara tepat gitu ya, dan berkeadilan. Betul juga diperhitungkan juga dampaknya ya. Ya betul itu salah satunya. Nanti kita harus perhitungkan juga dampak jangka panjang terhadap siswa itu nanti seperti apa. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai dampak yang kita itu nanti berdampak negatif bagi peserta didik. Jadi jangan sampai merugikan gitu ya. Jadi harus tetap mengutamakan kepentingan peserta didik ya. Iya betul. Jadi kita perhatikan kepentingan peserta didik itu yang utama. Iya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, langkah efektif begitu Pak ya. Nah tentunya dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika ini, sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus menganalisa dulu begitu ya. Jadi mengidentifikasi, menganalisa permasalahan tersebut begitu Pak. Nah setelah itu kita juga harus memikirkan, setelah kita menganalisa, kita pikirkan dampak nanti setelah kita mengambil keputusan terhadap para peserta didik itu, dampaknya seperti apa. Seperti yang tadi sudah kita bahas, tentunya dampaknya itu jangan sampai memberi dampak yang buruk kepada peserta didik kita. Betul-betul kita harus pikirkan begitu. Misalnya kita mau memberikan sanksi, tentunya sanksinya itu tidak memberikan dampak yang negatif terhadap peserta didik kita. Jadi kita harus betul-betul menganalisa terlebih dahulu, kemudian kita pikirkan dampaknya seperti apa, dan nanti baik buruknya seperti apa begitu nanti terhadap perkembangan peserta didik itu tersebut begitu Pak. Kita betul-betul pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan dilema etika itu kan benar sama benar gitu ya, kira-kira benar-benar yang menjadi dilema atau yang menjadi tantangan ketika Ibu mengambil keputusan itu kira-kira apa saja? Ya betul. Nah karena kita dihadapkan pada dua permasalahan begitu yang sudah Bapak sampaikan, bahwa kedua-duanya itu adalah kan hal yang benar gitu. Tentunya kita menjadi dilema bagi ibu misalnya sebagai kepala sekolah begitu, kita harus memutuskan seperti apa supaya keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak merugikan bagi peserta didik. Nah kemudian ada tantangan begitu, tentunya yang paling utama gitu kan, tantangannya salah satunya kita merasa kasihan kan terhadap siswa itu, karena ya dia sudah berbuat baik begitu ya. Kalau karena menurut kita itu adalah hal yang baik, tapi kita tetap harus memutuskan begitu ya. Kita ambil contohnya Pak, untuk anak yang di saat kelulusan misalnya yaitu Pak kan ya di siswa kelas 6 kan kita ada dihadapkan permasalahan anak yang rajin ke sekolah, kemudian aktif di kelas, kemudian mereka juga berprestasi, dan tentunya itu kan sudah pasti mereka akan lulus kan Pak. Nah kemudian di lain pihak kita juga dihadapkan dengan masalah ada siswa yang sudah dia jarang ke sekolah, kemudian prestasinya biasa saja, begitu tidak menonjol. Tentunya kan itu tidak adil buat siswa yang berprestasi ini yang rajin ke sekolah. Tapi kita tetap di lain pihak harus meluluskan juga Pak anak yang ke sekolahnya jarang gitu ya, yang prestasinya biasa-biasa saja. Jadi kita tetap harus meluluskan. Nah, bagaimana keputusan yang kita ambil itu nanti supaya berkeadilan untuk mereka, sama-sama mereka gitu ya, baik yang anak yang rajin ataupun anak yang jarang ke sekolah begitu. Nah, jadi itu salah satunya, kita merasa kasihan ke anak yang yang jarang sekolah itu misalnya yang bermasalah, kemudian kita juga merasa peduli dengan sesama begitu. Kita memperhatikan ini anak yang rajin, ini anak yang kurang rajin. Kita
mereka itu sama kan anak-anak kita, jadi kita tetap harus memperlakukan sama begitu ya. Tapi di lain pihak perlakuan kita juga harus berkeadilan juga begitu kan. Nah juga yang anak-anak yang rajin gitu, begitu kan, apakah mereka dirugikan atau tidak gitu dengan keputusan yang kita ambil gitu Pak. Jadi tentunya itu kan tantangan juga bagi kita gitu ya. Kemudian adanya berbagai pihak yang merasa sama-sama benar begitu kan. Tentu saja mereka itu kan ada pihak-pihak lain, kenapa ini siswa yang berprestasi ataupun siswa yang biasa-biasa saja, tapi ujung-ujungnya mah akhirnya mereka tetap lulus gitu kan. Nah kita juga mungkin itu kan sebuah dilema juga bagi kita, itu kan merupakan tantangan gitu ya bagi kita untuk bisa menjawab tantangan tersebut gitu. Kira-kira Ibu sudah memutuskan gitu kan, sama-sama meluluskan gitu, tapi bagaimana gitu untuk dalam si anak yang tidak sekolah itu supaya yang lainnya gitu tidak merasa iri gitu kepada dia, apakah kelulusannya itu bersyarat atau bagaimana gitu? Pak. Ya tentunya betul, salah satunya kita dengan melakukan lulus bersyarat begitu ya, supaya kita rasa itu berkeadilan. Jadi untuk anak yang rajin dan berprestasi mereka bisa lulus dengan dengan tanpa syarat gitu. Nah adapun untuk siswa yang mereka tidak jarang ke sekolah, kehadirannya kurang, kemudian prestasinya juga biasa saja, nah kita tentunya harus memberikan kelulusan tetap lulus, tapi mereka bersyarat begitu. Dia ada penugasan-penugasan yang diberikan kepada mereka yang mengalami yang jarang sekolah tersebut. Jadi kita rasa itu adalah hal yang tentunya berkeadilan. Jadi untuk menggantikan ketidakhadirannya diganti dengan tugas-tugas mandiri. Tugas mandiri betul Pak. Nah seperti itu berarti Pak. Kita juga kan memperhitungkan ke depannya, kalau misalkan di SD anak itu masih kurang membaca menulisnya, tapi kan mungkin saja di SMP gitu Bu ya. Iya betul, itu juga harus hal yang harus kita perhatikan jadi kita menjadi pertimbangan. Jadi kita banyak menemui kasus-kasus misalnya anak yang di SD-nya mereka biasa-biasa saja, bahkan mereka cenderung kebuat onar kalau masa di SD, ke sekolah jarang, prestasinya biasa saja, kadang nakal gitu ya. Nah tapi kadang setelah mereka masuk ke jenjang SMP gitu ada terjadi perubahan tingkah laku. Jadi kita juga harus memikirkan hal-hal seperti itu begitu ya. Mudah-mudahan dengan kita diluluskan anak yang jarang sekolah tersebut, nanti mudah-mudahan kedepannya setelah mereka masuk ke jenjang SMP akan terjadi perubahan tingkah laku. Mereka jadi anak yang baik, jadi rajin ke sekolahnya. Itu kan sering juga Pak kan ya kejadian seperti itu. Jadi di waktu mereka SD biasa-biasa saja, nah kadang di saat SMP mereka menjadi berprestasi. Bagi anak laki-laki ya. Nah seperti itu perkembangannya. Jadi kelihatannya setelah mereka menginjak ke arah dewasa begitu ya. Kalau di masa SD mereka kelihatannya biasa-biasa saja. Rata-rata anak yang menonjol itu kan anak perempuan. Kalau di SD, setelah ke SMP apalagi ke SMA, kadang anak laki-laki baru kelihatan begitu ya prestasi mereka atau keunggulan dari mereka begitu kelihatan. Nah Ibu, pertanyaan untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal saya rasa tidak Pak ya. Jadi kita tentunya hanya insidental saja. Untuk apabila ada kasus-kasus atau misalnya ada ada dilema etika ataupun ada bujukan moral terjadi di sekolah, kita tidak menjadwalkan secara berkala gitu, tapi kita menyelesaikan permasalahan tersebut apabila ada terjadi kasus seperti itu saja Pak, jadi insidental. Nah kemudian ada kasus apa pertanyaannya Pak? Masih itu apakah ada jadwal? Kalau jadwal tidak ada ya, jadi kita insidental. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kalau ada kasus jadi kalau ada kasus baru kita selesaikan secara insidental. Nah apabila kasus itu misalnya ringan kita bisa selesaikan di waktu itu juga. Nah adapun misalnya ada permasalahannya yang kira-kira agak berat dan memerlukan pertimbangan yang matang sebelum kita memutuskan, tentunya kita akan diputuskan di lain waktu gitu. Jadi kita lakukan langkah-langkah prosedur
dalam Iya. penyelesaian masalah dulu. Kalau misalnya kasusnya Iya. agak berat, jadi kita Hmm. identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita mengumpulkan data-datanya dan baru kita nanti memutuskan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kita tidak menjadwalkan secara khusus untuk penanganan, tapi kita hanya insidentil apabila ada kasus terjadi. Iya. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, faktor yang mempermudah begitu ya, tentu ada Pak. Jadi yang Ibu rasakan begitu apabila kita ada permasalahan. Nah, salah satu hal yang mempermudah gitu ya adalah dengan cara berunding gitu Pak. Iya. Kita berdiskusi dan berunding dengan seluruh warga sekolah begitu ya, Betul. dengan semua guru-guru. Jadi Ibu kan mengambil keputusan, kita tidak diambil keputusan secara sepihak sendiri. Misalnya Ibu merasa sebagai kepala sekolah seenaknya Ibu memberi keputusan, tapi tidak seperti itu. Jadi justru Ibu merasa dipermudah dengan adanya kalau kita sering berdiskusi dengan guru-guru. Jadi dari mereka nanti kita menampung masukan-masukan dari guru-guru seperti itu. Jadi langkah apa yang tepat untuk penanganan masalah-masalah yang terjadi. Jadi sangat membantu sekali kalau kita mengambil keputusan dilakukan secara berdiskusi bersama-sama, hasil diskusi bersama-sama. Ibu ya. Kemudian apakah ada kerjasama dengan instansi-instansi lain gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah? Iya. Ya baik, tentunya ada Pak. Kalau kita menghadapi permasalahan yang kita rasa berat, begitu ya, permasalahan di luar kendali kita sebagai warga sekolah, tentunya kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder gitu yang ada di lingkungan kita, baik dengan lingkungan masyarakat ataupun kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Misalnya kalau kita menghadapi permasalahan-kesalahan baik itu permasalahan berat, baik perundungan, kenakalan remaja, begitu ya, kenakalan yang anak seperti itu. Apalagi sekarang yang kita sedang gencar-gencarnya begitu ya, mengenai kampanye anti perundungan begitu ya. Nah itu juga kita sering bekerja sama dengan pihak polsek, kepolisian setempat, polsek Kecamatan Ibun. Kadang mereka juga kan pernah ke sekolah kita memberikan edukasi tentang anti perundungan ini begitu. Jadi tentu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri kalau kita sekiranya menghadapi permasalahan yang berat. Kita akan selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Iya. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, alhamdulillah gitu ya, dari diskusi kita hari ini, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu alami selama menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mengambil keputusan begitu ya. Ada banyak hikmah gitu ya yang Ibu ambil gitu. Salah satunya ini menjadi pembelajaran yang pertama bagi Ibu gitu ya. Jadi pembelajaran yang sangat berharga bagaimana kita belajar nanti mengambil keputusan, tapi keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan gitu ya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan peserta didik, dan adapun juga itu harus pengambilan keputusan yang kita ambil itu harus berkeadilan begitu ya, dan tidak menimbulkan dampak yang negatif, itu yang terutama bagi siswa begitu. Jadi kita segala keputusan yang kita ambil itu harus berorientasi kepada siswa gitu. Jadi kita hanya tidak mementingkan pemikiran kita sendiri berdasarkan emosi kita sendiri, tapi kita betul-betul harus memikirkan kepentingan siswa itu sendiri begitu. Jadi keputusan yang kita ambil itu berorientasi kepada siswa dan bisa mendidik begitu ya kepada siswa gitu. Jadi tidak merugikan untuk siswa itu sendiri ada dari keputusan yang kita ambil. Nah kemudian hikmah yang lainnya yaitu kita bisa merasa senang atau kita sangat berbahagia sekali apabila kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah gitu, berbagai permasalahan yang kita hadapi tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Itu adalah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Nah betul Pak, seperti itu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri misalnya bagi saya, bagi Ibu, bagi guru-guru kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa sukses tanpa ekses begitu seperti itu Pak.
Iya, baik Ibu, terima Iya. kasih sekali. Subhanallah, luar biasa. Jawaban-jawaban dari Ibu, insya Allah akan bermanfaat, Iya, berkah. amin. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih Ya, Bapak. terima kasih Ibu. Ya, mangga. Saya kembali ke kelas dulu ya. Baik, Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.